Saudara, selamat siang saudara-saudara kasih. Mari kita mulai kebaktian kita pada siang hari ini. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita menghadap kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, haleluya, haleluya. Saudara tahu. Haleluya. Siang ini kami datang menghadap-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu yang maha besar, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Terima kasih ya Tuhan telah memelihara kami seminggu yang lalu, dan kami mau datang kepada Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Layak hati kami ya Tuhan, sucikan hati kami, ampuni segala dosa-dosa kami yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah kiranya kami layak, dan kami mau membuka mulut hati kami ya Tuhan untuk memuji-Mu ya Tuhan, dan kami juga menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, baik perjamuan kudus ya Tuhan, dan semua pengurus penyelenggara kebaktian, baik musik ya semua ya Tuhan, sertai ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, kami buka kebaktian pada siang hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan saya berdiri kembali. Rupanya tim musik kita luar biasa pada siang hari ini, komplit, super komplit. Ada Andreas, ada Harry, semuanya. Jenis, thank you Jenis. Kemudian yang lain kita tunggu sedang hadir, ya.
Kristus. Maafkan PowerPoint-nya tidak bisa jalan, jadi kita memakai rencana kedua dengan melalui Adobe Reader dan melalui komputer yang lain. Sekarang sudah ada ya. Oke, kita akan mulai menyanyikan lagu I Will Run to You. Akan lari menuju Kau. From the ends of the earth
yang berikutnya datang ke hadirat-Mu. Marilah kita bersama-sama berdiri, kalau jemaat bisa berdiri, menyanyikan lagu datang ke hadirat Tuhan. Let's stand if you can. berikutnya adalah tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Thank you.
saudara, ini adalah salah satu lagu kesukaan ibu saya yang minggu ini akan berulang tahun. Marilah kita nyanyikan lagu ini, El Shaddai.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Yonas Trimuljo, khotbah siang ini memandang penderitaan dengan sikap yang benar, looking at our suffering with the right attitude. Marilah kita menyanyikan lagu yang terakhir, Datang Roh Kudus, Kau Kurindu. Come Holy Spirit, fall on me. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, Aku rindu dengan nyanyian yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi dari dalammu, nikmati hadiratmu yang merasui hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Saya menggunakan pendeta Yonas Trimuljo. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
siang semuanya. Mari kita, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lebih dulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaruh hati kami di dalam Engkau. Kami ingin Tuhan Engkau menjamah dan menyentuh kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu memberi kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk saudara-saudara seiman kami yang ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami panjatkan. Kami bersyukur untuk para pelayan-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Dan sekarang waktunya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Karenanya biarlah Roh Kudus yang menjamah kami, memperbaharui kami sekali lagi, untuk kami lebih cinta kepada Tuhan, membiarkan diri kami diproses, dibentuk oleh Tuhan, makin hari makin serupa dengan Engkau. Urapi pipi lidah hamba-Mu, pakai menjadi alat-Mu, sehingga yang keluar dari mulut pipi lidah hamba-Mu ini hanyalah perkataan dan kehendak-Mu yang menguatkan, menghibur, meneguhkan, menyegarkan, memperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara dikasih Tuhan, ada satu bagian yang kita akan baca pada siang hari ini, 2 Korintus pasal yang pertama. Surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan 4. Ayat ini tidak disukai oleh banyak orang, saudara, khususnya kalau kita membahas tentang bagian utama dari ayat ini, karena bagian ayat ini adalah bagian yang boleh dikatakan berat. Tidak ada yang berbahasa Inggris di sini ya? Semuanya, oh sorry about that Chinese. Yeah. Because I thought you were Indonesian. So we like to talk about, or like to think about, or discuss about, something that not everybody likes it. In terms of when we discuss about that, some people said, "Don't say about that, Pastor, please. You know what, the Bible did not teach us so." Dan mari kita belajar 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Sudah dapat semua? Oke. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God, the word of the Lord. Ya, tidak banyak orang yang mau mendengar tentang orang Kristen yang menderita. Ada yang mau menderita di sini? Tidak ada ya. Is anyone here like to suffer? Nobody wants to hear about suffering. And unfortunately, churches nowadays do not like to talk about suffering. Churches nowadays tend to talk about prosperity, healing, blessing. Gereja sekarang suka bicara tentang kemakmuran, kekayaan, berkat, kesembuhan. And nobody talks about suffering, agony. Gak ada yang suka bicara tentang penderitaan. Why?
Because when someone talk about suffering, nobody wants to hear it. Karena pada waktu seseorang bicara tentang penderitaan, tidak ada orang yang mau dengar. Because nobody wants to suffer. Karena tidak ada seorang pun yang ingin menderita. However, we cannot deny that suffering is part of our lives. Tapi kita nggak bisa menyangkal, saudara, bahwa penderitaan adalah bagian yang tidak bisa kita tolak di dalam hidup ini. Ada yang tidak pernah menderita? Is there any one of you who never suffer in your life? Semuanya pernah menderita. Ada yang sedang menderita hari ini? Is there any one of you who are in the midst of suffering today? Gak ada yang mengangkat tangan juga. Kayaknya pada ketakutan. Karena kadang-kadang kita berpikir, because many times or often we thought that when we suffer, we are not spiritual enough. Waktu kita menderita itu kita nggak rohani. Karena seringkali kita mendengar bahwa Tuhan sudah mengangkat segala beban penderitaan kita, sehingga kita tidak harus menderita. Betul, itu betul. However, while we are in the midst of our lives in the world, in this world, many times we suffer. Seringkali kita menderita di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Istri yang dikhianati oleh suami menyebabkan istri menderita. Suami yang dikhianati oleh istri menyebabkan suami menderita. When the wife betrayed the husband suffered. When the husband betrayed the wife, and the wife suffered. Sedang hidup nikmat-nikmatnya, punya rumah baru, mobil baru, baju baru, celana baru, rambut baru. Tiba-tiba sakit. During our easy life, experiencing a lot of good things in our lives, all of a sudden we got sick. Dan kita menderita. Ada saudara kita di Riverside. Suami istri masih muda. There's a good friend of us in Riverside. Young couple. Living in a happy life. And all of a sudden, the doctor diagnosed the wife to have cancer. And she has to undergo the surgery, chemotherapy, calling us many times. Pastor, you know what? I don't think I can make it. You know what? I cannot breathe anymore. You know, my breath is like this already. Up to this level already. I said, be patient, God is with you. Yeah, but I cannot take it anymore. And that is not the only suffering that we all heard about it. Dan itu bukan hanya sekedar penderitaan yang kita dengar. Ada banyak macam dan model penderitaan yang kita alami. Ada pagi masih ketemu
suami istri. Siang masih telepon-teleponan, malam sudah rest in peace. In the morning still having breakfast together. At noon still having conversation through chatting or through the phone. At night it's already gone. Itu adalah satu penderitaan yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, memang penderitaan yang kita maksud dan kita bicarakan di sini bukan penderitaan yang terjadi oleh karena kekeliruan, oleh karena kebodohan kita. Kalau saudara tidak punya driving license, if you do not have driver's license, and you drive in California and you get and you are involved in any accident, and then the bills come to you, the huge amount of money you have to pay. That's not the suffering that we are talking about today. Kalau saudara nggak punya driver license dan saudara nekat driving di California, terlibat accident, ya salahmu sendiri. Jangan kita, Tuhan mengizinkan menderita. That's your fault. We are not talking about suffering because of our fault. This is suffering that we cannot deny. Suffering that somehow we experience that. The question is how to persevere. The question is how to stay still. The question is how to continue our lives. Pertanyaannya adalah bagaimana kita akan melanjutkan kehidupan dan bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada orang di kelas pemuritan tanya kepada saya, Pak, gimana ya Pak caranya supaya nutup mulut orang? Saya tanya, why? Saya itu nggak bikin apa-apa Pak, saya nggak bikin salah Pak, tapi orangnya ngomongin saya terus. Saya bilang, that is part of life that we have to go through. So, how do we see that suffering? So that we will remain strong, even though we have to go through suffering. Pak Robi tidak ada apa-apa, tiba-tiba sakit juga. Tiba-tiba tidak ke gereja. Saya tanya, mana Pak Robi? Sakit Pak. And we tend to feel that we are not spiritual enough when we experience it. Well, many times, yeah, probably, perhaps. Mungkin saja bisa terjadi. Mungkin karena kita berdosa bisa. Saya sakit, saudara, sepanjang minggu kemarin. Istri saya bilang, sudah di kamar aja, sudah berdoa sana. Asal mau masuk kamar berdoa sana. Minta hikmat Tuhan. Ya, saya dapat banyak hikmat Tuhan. I gain a lot of, wisdom during my, sickness last week. But not all of those sufferings are because we are sinful. We have to know that. Try not to blame, try not to see others, and try not to look down at others by thinking because of he or she or he getting sick or being suffered, oh, he must be sinning.
So, how do we see that sovereign? We would like to learn about this. I learned from this 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. I learned 3 things. Number 1, sovereign is a process that we have to take it. Suffering is a process that God allows us to experience. And suffering is part of our calling as Christian. Penderitaan adalah sebuah proses dari Tuhan, bagian dari panggilan kita. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 1 ayat 29, Philippians chapter 1 verse 29, bahwa kepada kita dianugerahkan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. We are not only called to believe in Christ, but we are so called to suffer for His name. Jadi penderitaan yang diizinkan Allah kepada kita adalah karena ini adalah satu proses yang dari Tuhan. Kalau ini adalah satu proses, maka pasti ada maksud dan tujuannya. If suffering is a process that God allows us to experience, so there must be a purpose. So there must be a goal. There must be something, both for each and every one of us, or also for others. Jadi penderitaannya adalah satu proses yang diizinkan Tuhan. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan, baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Roma pasal 5 ayat 3-5. Penderitaan adalah alat pembentukan karakter. Paulus mengatakan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji, dan karakter yang tahan uji menghasilkan pengharapan. So suffering is an instrument by God to form, to mold, to shape our character. It is written in Romans chapter 5, verses 3, 4, and 5. You may read it at home. And not only to mold our character, but also in 2 Corinthians chapter 1, verse 4, Scripture says, Alkitab berkata, supaya kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. So through suffering that we experience, God is enabling us to comfort others who are also sufferers, who are also in tribulations, who are also in agony. Jadi melalui penderitaan yang kita alami, Tuhan sedang memproses kita, mempersiapkan kita melewati itu, sehingga setelah kita melewatinya, kita bisa menolong orang yang sedang menderita. Kalau saudara tidak pernah ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi, bagaimana kita bisa menghibur orang lain? Oh, tenang ya, jangan khawatir ya, Tuhan kasih kekuatan. Ya, kamu ngomong enak aja. Lu kagak ngalamin sih? Coba lu ngalamin kayak gua, bisa? Well, don't worry about that, be strong in the Lord, God loves you, you know what? God has a purpose in you. Yeah, you didn't experience that. It's easy for you to talk because you didn't experience that.
But in you are wearing my shoes, you are on my position, I don't think that you can remain faithful. Penderitaan yang kita alami dan penghiburan yang kita terima dari Allah memiliki tujuan, dan kita dipanggil untuk menjadi saluran penghiburan bagi orang lain yang juga mengalami penderitaan. Suatu kali ada seorang pendeta menghiburkan seseorang. Pak pendeta, saya ada masalah. One day there's a pastor trying to comfort one of his church member, young man, was in trouble. Pastor, I'm in trouble. What happened? I face a big problem in my life. And then the pastor said, don't worry, Jesus loves you so much. Jangan takut, Yesus mengasihi kamu. Yesus pernah merasakan apa yang kamu alami. Jesus has experienced a lot of things that even what you have experienced, Scripture says. Tapi saya pikir, Pak Pendeta, yang saya alami itu Yesus belum pernah alami. But I think, Pastor, what I'm experiencing right now, Jesus never experienced it. What do you mean? The Bible said so. That Jesus, God become man. God becomes man so that He may experience what you experience, so that He may strengthen you. Yeah, but you know what my experience today? I don't think Jesus has experienced it. And then the pastor is almost, give up. And then he asked, tell me, what is your problem? You know what, Pastor? I got rejected. By my girlfriend. Saya ditolak sama girlfriend saya. Ini pendeta pikir ya benar juga, Yesus kan gak pernah pacaran. And quickly he said, yeah, you're right. Jesus never got rejected by his girlfriend. But Jesus has been rejected by many, even by this world. Not only single person. So what you experience now is nothing compared to the rejection experienced by Jesus Christ. Benar, Yesus gak pernah ditolak seperti itu. Tapi Yesus ditolak oleh banyak orang. Yesus ditolak oleh dunia ini. Itu sebabnya penderitaan yang kamu alami enggak ada apa-apanya. Iya benar juga ya. Kalau saya nggak pernah ditolak, bagaimana saya bisa menguatkan orang lain yang sedang ditolak? So, what kind of suffering do you experience today? You may say different things. You know what, Pastor? I have like 13 sufferings. Oh, that 13? I have 50. 50 sufferings. 50? Oh, that's nothing. I have 134 sufferings. You may say it by yourself. You may name it one by one. But let me tell you, when God allows you to experience that in your life, it means that God is using it for a purpose and for your blessing. So, how do we respond to our suffering? Jadi kalau kita menderita, responnya gimana sudah? Saya kemarin minggu lalu, ya bukan minggu lalu, 2 hari yang lalu, sudah lama sih. Ini tangan saya ini sakit sudah. I have a pain on my shoulder. Orang bilang
itu frozen shoulder Pak. Saya bilang shoulder aja di frozen. Frozen shoulder itu kalau buat begini ini paling jauh segini juga. Ini sudah sakit sekali. Ini nggak bisa, saya nggak bisa lebih jauh. Dan kalau sakit itu sakitnya lama gitu. The tension is kind of like I feel it like probably 2-3 minutes, you know. Even though I put it back to my position, but still, you know, the pain is kind of like a prolong, like 3 or 2 minutes or 3 minutes, something like that. You know, when I read about this, I try to do this, you know. I try to enjoy that. I try to enjoy that. This is some kind of like silly. Ini sesuatu yang agak aneh, saudara. Sesuatu yang silly. Ya. Tapi saya mencoba. Nah, kita baca saudaraku bagian yang kedua, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi apa yang dilakukan Paulus pada saat dia menderita? Apa yang dilakukan Paulus, saudara? Memuji Tuhan. Loh Pak, nggak mungkin, Paulus nggak pernah ngalami. Loh, Paulus ini justru bilang dia itu sedang mengalami banyak penderitaan. Makanya dia dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala You know what, this pastor is kind of like strange, you know, weird. He taught us that we need to praise God even when we are suffering. We are in suffering. That is not my teaching. That is the Bible's teaching. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4. Itu ajaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, sekali waktu saya pergi ke tukang massage, saudara, tukang massage-nya ini nggak kira-kira tangan saya ditarik ke belakang, saudara, ditarik ke belakang. Terus saya bilang, saya sakitnya luar biasa, diem dong. Saya nggak bilang aduh, nggak, saya just keep myself. Tadi saya sudah bilang, I try to enjoy it. Yang masuk tanya, is it okay? Okay, saya bilang. Pada sakitnya nggak kira-kira. Tapi saya menemukan, pada waktu kita mengeluh karena penderitaan itu, maka penderitaan itu akan semakin berat. Tapi pada waktu kita menikmati itu, maka kita akan merasakan penderitaan itu semakin ringan. Nah, percaya? Coba, ini panas ya. Saudara kalau panas, terus bilangnya apa? Keluar gitu. Bilangnya apa? Waduh, panas, waduh, kebakar ini, waduh, perlu skincare gini, bla 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 bla. Coba ya, nanti kalau ketimpa panas, saudara, nggak usah ngomong, diem. Nikmati itu. You will be able to bear that heat. Saya sudah coba, saudara. Saya sudah coba. Musim dingin, kalau saya musim dingin gimana? Adem ya, adem. Batu ya kurang adem, adem soal orang. Coba ya, nanti kalau pas dingin, diem. Saya sering kali coba kalau musim dingin itu kan udaranya dingin banget. Terus sudah mandinya air panas kan? You take shower during winter season, you take shower with hot water, right? So what happens when you are just out from your bathtub? I experienced that a lot of time. Saya ngalamin itu. Saya coba. Saya sudah tahu ini begitu keluar mesti. Saya keluar sudah.
Saya tahu. Saya enggak gitu. Ternyata respon kita terhadap penderitaan itu mempengaruhi kekuatan kita di dalam menghadapi penderitaan. How to respond to our suffering will determine how strong we are during difficult times. And therefore Apostle Paul says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort." Paulus memulai dengan memuji Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Dan ketika dia menulis surat ini, penderitaannya belum berlalu. When you read 2 Corinthians chapter 1, as if that Apostle Paul is no longer in suffering. But when you continue on reading 2 Corinthians, not only first chapter of 2 Corinthians, continue on reading until the last chapter of 2 Corinthians, which is 2 Corinthians chapter 12. You will be able to read over there that this suffering that the Apostle Paul experienced at that time has not lasted yet. Belum berhenti loh, saudara. 2 Korintus pasal 12 bilang apa? Ayat 7 sampai 10. Ada yang apa? Buru-buru apa, Pak? 2 Korintus di mana aja saya enggak apa. Ayo, 2 Korintus 12. Oke, biasanya apa? 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pencobaan-pencobaan, karena penglihatan-penglihatan itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Terus tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu lari daripadaku. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Karena itu aku lebih suka bermegah karena kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kesesakan, penganiayaan, kesukaran. Satu lagi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku akan kuat. When I am weak, I am. How come? Why? When we are weak, the strength from the Lord comes over us to strengthen us, to comfort us. Itu sebabnya Matius pasal 5 ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan. What time or when was the time when we are strong? When we were strong. Kapan waktu saat kita kuat? When we are weak, yes. Not when you are happy. Not when you are blessed. Scripture says, when you are blessed, when I'm blessed, I'm strong. Is that right? No. When we are weak. Mau menderita, saudara? Kalau Tuhan izinkan, harus mau. Because when we are weak, we are strong.
Because the comfort from heaven comes over us. Yang terakhir, ayat 4a. Terpujilah Allah, bla bla. Ayat 4, yang menghibur. How does he comfort us? Scripture says, who comforts us? The question is, how does he comfort us? He's in heaven, right? God is in heaven. But Scripture says, who comforts us? Pak Heri menghibur saya waktu saya berduka. My question is, how does Pak Heri comfort me? Pak Heri comfort me, and therefore he goes to Las Vegas because he comforts me. Is that the way? Kokehin menghibur saya di dalam penderitaan saya waktu saya menderita. Caranya gimana? Kokehin makan-makan di Kintar, gitu. Gitu? Bocos menghibur saya di dalam segala pada waktu saya sedang berduka. Caranya gimana? Caranya gimana? Mendengarkan. Mendatangi. Bocos mendatang Kokehin. Pak Heri mendatangi saya. His presence, their presence already comfort me without saying anything. Saya kasih tahu ya saudara, kalau saudara datang menghibur orang, jangan banyak ngomong. Kita ini kalau menghibur orang, cacat. Sudah, Jimmy datang aja, kita nggak senang. Duduk di sebelahnya, kita pikirnya kan nggak pulang-pulang Jimmy. Kita nggak senang. Betul? Pagi bilang, kalau perlu apa-apa bilang. Pengen apa? Indomie goreng rebus, Indomie rasa cakalang. Makanya saya bilang, kalau ada orang berduka, minggu kemarin saya diundang Pak Yori, tapi saya nggak bisa datang, saudara. Benar-benar saya parah banget itu minggu lalu. Batuk, pilek, sneezing. Nanti saya datang, orang pergi semua, bubar itu acaranya. Saya bilang, Pak Yori, sorry ya. Pak Yori ini kakaknya Pak Heri, memorial service untuk istri. Jadi I'm sorry, we cannot make it. Terpujilah Allah yang menghibur kami. Gimana caranya? Dia hadir di saat kita menderita dengan rohnya yang kudus yang hadir dalam hidup kita. Ini ajaran begini tidak ada di dalam agama lain. Silahkan browse, search internet, learning about this topic. There is no other religion talking about this. Hanya Alkitab yang mengajarkan that God is present with you and I. There is only the Bible mention about that. There is no other religion talking about that. Jadi kalau ada orang meninggalkan kekristenan, saya cuma bisa geleng-geleng kepala, saudara. Satu,
2, 3. Kok bisa ya ninggalkan Tuhan Yesus? Aneh. Cuman gara-gara perempuan, gara-gara laki, gara-gara harta, gara-gara pekerjaan, ninggalkan Tuhan Yesus. Saya cuman geleng kepala berapa? 1, 2, 3. Mana Tuhan yang janjinya itu seperti di Alkitab, seperti Tuhan Yesus? There's no such things. God that promised that He will be with us no matter what we experience in our lives. Orang lain, saudara pernah belajar Allah di agama lain? Pernah? Allah di agama lain itu begini, menciptakan bla 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 bla. He is all-knowing God. Okay, He is omnipotent, but He does not stay with you. Silakan dipelajari kalau kata saya. Hanya Alkitab yang mengajarkan bahwa He did not just create us, but He stays with us in our hearts, in our midst. He is with us in every situation, in every season of our lives. Makanya Yesus disebut Immanuel. Yesus disebut Alfa dan Omega. Sampai kapan Yesus menyertai kita? Sampai marah. Sampai dia datang kembali. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, you will never be alone. Because He is the one who comforts you. He is with you. And that is the promise of God. Ini loh saudara, kita perlu belajar tentang kekristenan supaya kita itu nggak gampang goyah ya saudara. Ini. Even when we come to this cup and bread today, why do we have to come to the communion every time? Why we celebrate? Why we do communion every time? Why? Mengingat. As a remembrance. Why we don't do it once a year? Some people ask me, hey pastor, how many times do you do the communion? And then I ask, why do you ask that question? You know what? In my church, we do communion every Sunday. Oh, is that true? Yeah. Wow. Okay. That's good. What about you? Just every first Sunday of the month. Oh. Not every Sunday? No. And some others said, no, pastor. In our church, we just do the communion only 3 times a week. I said, oh, is that so? Yeah. Oh, that's good. And that get people confused. So which one is true? I said, which one is correct? There's no such thing as right or wrong. Because Jesus did not command us how many. What did He say? Just do this in remembrance of me. And therefore, the communion is meant to strengthen our faith. Perjamuan ini ditujukan, dimaksudkan supaya kita dikuatkan kembali. Saat kita udah lemes, status nggak keluar, duit sudah hampir habis, kita diingatkan.
inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah. Oh, Tuhan ada bersama dengan saya. No matter how difficult it is in my life, I will remain strong because I am no longer alone. Because God is with me no matter what. Dan Tante Olga sudah penglihatannya, pendengarannya, ingatannya terganggu. Dari mana kekuatannya? Dari Tuhan yang berada bersama dengan Allah. Itu sebabnya saya senang ketika ada Bung Robi, ada Bu Priscilla yang mendampingi. Mereka orang-orang yang cinta Tuhan, mendoakan, saya yakin mendoakan. Itu kekuatan kita. Kita semua akan jadi tua, betul? Ada yang akan jadi muda. We all gonna be old, right? Is there any one of you who will never grow old? No, I'm not. I'm gonna grow young. We are gonna grow old, right? We are some of us losing weight. Some of us are struggling because we are gaining weight. Some of us are struggling because losing weight. You know, one of the symptoms of getting old is losing weight. That is why, you know, someone told me over there, Pastor, how come you are getting skinnier? I said, because I'm getting older. And we all will grow old. And one day we all will experience that. Difficult lives. Losing our memory. Am I correct? We are losing our memory. We just ate, you know. We just ate. What do we eat today? We just ate. And then we get complaining. How come you never get me food? No, you just ate super. Really? Okay. And that is why. That is, you have taken the right path to follow Jesus Christ. Because Jesus is with us no matter what. His Spirit is within us no matter what. Even when you are young, or even when you will be old, long time from now. It is a joyful life when we have Jesus Christ. And that is why, as much as possible, try to join the communion every month. Usahakan datang, ikut perjamuan. Bukan karena ini ada sih yang percaya begitu ya saudara. Kalau perjamuan anggurnya dilalat-lalatin. Ada sakit sih misalnya. Saya kasih 1 botol kok. Ini tujuannya apa? To remind us. No matter, you know, whoever will leave us, but Jesus is with us. Mari kita berdoa. Lord, we come to you. Thank you for being with us. That is more precious than anything else in our lives. That is not only promise. That's not only empty promise, but that is true. When I am weak, I am strong. Because you are with us and you strengthen us. And therefore, Lord, we'd like to be together in this communion as a remembrance of you.
Thank you, Lord, for who you are. That has loved us so much, no matter what. Help us, Lord, to experience your strength through this communion. In the precious name of Jesus Christ our Lord, we pray. Silakan panggil berdiri. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan, diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Makanlah dan ingat bahwa Dia bersama dengan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum, ingat kasih Tuhan, dan ingat bahwa darahnya sendiri sudah ditumpahkan bagi kita, menjadi tanda akan cinta kasihnya yang tidak pernah habis dalam hidup ini. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord for this gathering and this communion. And we have been strengthened, knowing that you are with us, even when we have to suffer. When we are weak, we are strong. Your grace is always sufficient for us. We praise you, Lord, in the name of Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang indah. Saat ini kita akan berdoa syafaat, kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Di saat kami lemah, disitulah terletak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Pastor Jonas dan juga bersama dengan ibu dan kedua anaknya. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati rumah tangga ini. Tuhan menjadikan Pastor Jonas semakin hari diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk mempunyai pengertian yang sungguh luar biasa di dalam firman Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah dilayani oleh Tuhan lewat perjamuan kudus. Kami bersyukur dan kami akan membawa Tuhan seluruh doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Biarlah doa syafaat ini menjadi dupa yang harum, dan biarlah waktu Tuhan yang menjawabnya adalah waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah untuk siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami membawa saudara-saudari kami yang tercinta, yang terkasih, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa buat Kohandi. Hamba-Mu juga berdoa buat suami tercinta Pak Robi. Kami juga berdoa buat Ciing. Kami juga berdoa buat Pak Ritiau, Tante Trace. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Dan kami sudah mendengar setiap penderitaan kami. Di dalam penderitaan kami, Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan. Engkau yang memberikan kepada kami kesembuhan. Dan kami menerimanya. Karena Tuhan, Engkau di kayu salib, Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Bahkan maut pun Engkau sudah mengalahkannya. Kami menerima dengan iman kami. Kami menerima dengan penuh kepercayaan kami bahwa kesembuhan datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk senior Maranatha. Kami berdoa buat Tante Olga. Kami berdoa buat tim Udon. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Yuliana. Kami berdoa untuk semua senior Maranatha. Kami sungguh mengangkat tangan kami Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna untuk semua senior-senior kami ini. Berkati Tuhan, berikanlah kesehatan yang terbaik. Engkau juga memberkati Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan yang terbaik untuk para senior kami. Kami juga berdoa untuk yang online, yang onsite. Berkat Tuhan tercurah bagi kami. Setiap rumah tangga yang hadir saat ini ataupun yang online, Tuhan Engkau juga melawat
Engkau memberkati, cukupkan semua kebutuhan yang kami perlukan. Yang menderita Tuhan Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terluka Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah pemilik kebun anggur, Engkaulah yang memiliki pengusaha itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, dan juga Tuhan semua proses dengan imigrasi. Saudara-saudari kami juga membawa di dalam doa. Tuhan yang buka jalan, Tuhan juga yang menolong. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tidak lupa kami juga membawa Amerika ke dalam tangan Tuhan di dalam election ke depan. Kami tahu bahwa satu presiden Tuhan sudah siapkan untuk memimpin negara ini. Kami rindu Tuhan, siapapun yang menjadi presiden, itu yang sudah Tuhan urapi, yang takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh dunia ini 5 benua di dalam shalom-Nya Tuhan. Terpujilah namamu, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima apa yang kami doakan. Haleluya. Amin. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan padamu. Marilah kita menyanyikan lagu Give Thanks.
syukur Tuhan, karena Engkau telah mati di kayu salib ya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai dan memimpin langkah hidup kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghitung berkat-berkat yang sudah berikan dalam kehidupan kami, dan untuk mencintai Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami dapat mengembalikan sedikit apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Layakan dan kuduskan persembahan kami ini sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, mohon Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan pada pengurus yang mengelola persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan saja dan untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Welcome. Terima kasih Pak Yonas untuk firman-Nya, dan spesial terima kasih untuk tim musik. Mereka sudah latihan mungkin 10 jam ya, sampai Harry gak tidur katanya dia untuk mempersiapkan ini worship-nya, dan semoga terus Tuhan memberkati, dan kita coba bisa kasih tepuk tangan ya untuk mereka. Terima kasih. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Michael. Dan hari Selasa ada persekutuan doa seperti biasa melalui Zoom jam 8 malam. Lalu kita juga mengharapkan yang mau retreat nanti di Labor Day bersama New Joy Church. Pastor siapa itu namanya? Leo Lim. Dan ya, yang mau ke Batrano bisa hari ini terakhir, kalau mau ke Kentucky dan Texas bersama saya. Saudara-saudara sekalian, boleh saya undang untuk bangkit kembali berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha sebelum Pendeta Yonas memberikan kita blessing, benediction, berkat. Bapa di sorga, kami datang kepadamu
Sebelum kami meninggalkan tempat ini, sebelum kami berfellowship bersama, kami teringat untuk kedua saudara kami yang berulang tahun, Tante Juliana dan juga Ibu Priscilla, yang pada minggu ini merayakan ulang tahunnya. Tuhan, kami berdoa biarlah perkenan dari Tuhan turun atas kedua hamba-Mu ini, membawa mereka lebih lagi dekat kepada Tuhan, untuk terus dikuatkan di dalam kehidupan sehari-hari, dimampukan untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan, biarlah mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Kami minta berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat-berkat yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab untuk Bu Juliana dan Bu Priscilla ini. Tuhan genapkan, dan Tuhan mendengar apa yang mereka kumpulkan, dan Tuhan memberikan yang terbaik menurut kasih dan anugerah-Mu. Dan akhirnya sudah dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang bawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang beserta kita sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.